Sejujurnya aku tidak ya, karena yang aku sendiri ya kan, sekali lagi aku bilang netizen ini suka seuzon. Ya bisa jadi apa yang dikatakan netizen juga benar, bisa jadi ya. Jadi anak-anaknya baca skrip ya, menurutku selagi aku lihat kamera kayak ini juga kan aku nggak pernah satu kamera ya. Kita kan ngelihatnya memang kanan kiri, dan kalau di zoom itu juga kita nggak pernah lihat kayak gini ke kamera ya. Selalu mata kita memang kemana ke situ ya. Aku berpositif thinking sih. Aku tidak mau seuzon sih, karena kan anaknya yang menghubungin aku dan anaknya sendiri yang pengen ngomong, dan pertanyaan aku juga bukan pertanyaan yang scripted kayak gitu. Jadi dan aku bisa merubah kapanpun pertanyaanku kan. Jadi beliau menjawab dengan baik, bahkan ya menurutku ya. Paling enggak itu yang dirasakan anaknya. Paling enggak ya. Apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu? Kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih. Aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu. Emaknya pasti benar. Pasti ada sesuatu dong. Kenapa si ibunya ini mungkin stres atau mungkin tertekan sehingga melakukan itu. Pasti ada pemicunya juga. Maka kita harus bijaksana kayak gitu. Gitu sih. Tapi melihat dari jawaban dokter, solusi yang terbaik untuk mereka berdua apa? Karena kan dibilang katanya bapaknya juga memasukkan wanita lain ke dalam rumah, bahkan tidur di ranjang mereka gitu. Menurut dokter solusinya sebenarnya seperti apa sih gitu? Nah, waktu di podcast sebenarnya kalau kalian nonton dengan baik, si suaminya membantah itu ya. Tapi aku sih ya masih tetap curiga ya kepadapun ya. Aku tetap curiga sih, bukan. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan, dan juga ada permintaan kayak gitu untuk tidak ditanya terlalu dalam kayak gitu kan untuk di sana. Tapi kan sebagai host aku juga harus menghargai ya, bukan hanya ke Eden sih, ke semuanya, ke Ibu Ami juga ada yang dipotong kok, bagian-bagian tertentu dipotong kayak gitu punya kan. Tentu kalau misalnya orang narasumbernya tidak nyaman ini tayangkan kan nggak boleh dong kita menayangkan gitu kan, nggak boleh kita tanya lebih dalam juga. Kalau saya sih pengen tanya semua sih sebenarnya, tapi kan ada beberapa etika yang kita harus ya hargain dari narasumber kita gitu. Kalau tapi ada ngerasa ngeliat doktrinisasi nggak sih dok? Iya. Aku tanya itu, apakah Tisha Erni ada di Ada Malaysia? di- Dia bilang tidak. Aku tanya dengan anaknya, apakah Tisha Erni ada di around you, ada di sekitar kamu? Dia bilang tidak ada di situ. Dan aku juga tanya apakah masih berhubungan ya as a business ya, as a business partner, itu kata Eden ya, kata Edennya sih seperti itu. Dok, Ini melihat ada kayak doktrinisasi nggak sih dok terhadap anaknya? Iya, Hah? kayak brainwash gitu Ada dong. ya. Kayak dari kan dibilang bapak. mama mungkin tanam mabuk jahat gitu-gitu. Ada kayak semacam brainwash ke anaknya nggak sih? Karena anaknya teriak kan dok di rumah sakit itu ketika ketemu ibu kandungnya. Ini pendapatku pribadi ya. Iya. Pendapatku pribadi, memang kan anak-anak usia seperti itu mudah untuk dipengaruhi ya. Heeh. Tapi kan bukan artinya kalau mudah dipengaruhi, dipukulnya jadi salah. Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul, dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh, kata-kata itu. Ya, lihat mabuk, lihat mukulin adiknya, kayak itu nggak bisa di brainwash deh. Kalau di brainwash itu kayak pandangan tentang emaknya nggak ngurus atau apa kayak gitu. Kalau kata-kata itu menurutku tidak di brainwash ya. Tapi mudah terpengaruh bisa jadi. Ya makanya aku ngambil positifnya. Dia memang melihat dan menyaksikan itu. Tapi sekali lagi kan, si anak ini kan tidak mengerti kenapa sih mamanya seperti itu. Kan belum cukup umur untuk memahami kenapa mamanya seperti itu, gitu kan. Karena belum dewasa. Mungkin kalau misalnya nanti lebih dewasa dia paham, oh iya, memang rasa diselingkuhin kan nggak enak ya, walaupun jadi stres gitu kan. Berarti anaknya nggak tahu perselingkuhan si papahnya. Yang aku tanyakan ke anaknya menjawabkan dia nggak ngerasa itu selingkuhan papanya. Jadi yang merasa itu adalah PA papanya. Oh, Gitu. Tapi kata Berarti di sini ada indikasi papanya juga untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh papanya. Mungkin saja kan kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita hargain sama-sama dua sisi ya. Anaknya, apa yang dirasakan anaknya itu true. Kita harus ngomong, semuanya kan berbicara. Amy, kita percaya semua kata-kata dia. Oke, mari kita juga melihat apa yang disampaikan anak ini. Sebagai korban juga loh anak ini. Juga yang dirasakan juga kita nggak boleh sepelekan. Karena kalau kita, masyarakat Indonesia, kita menyepelekan itu, kita menyelamatkan seorang istri, tapi kita menyelamatkan seorang anak.
siapa kita ini juga? Kesian loh, hancur juga loh. Kita nyelamatin istri tapi kita ngancurin anak. Kayak gitu punya kan, untuk apa? Gitu. Potensi bayi itu di mana, Dok? Nah, kalau dari pengakuan Mr. Eden, katanya dia sendiri kan juga, kalau aku nggak salah nih ya dari kata-kata dia juga nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya anak dia atau enggak, dia bilang. Tapi itu no problem bagi dia, kata dia ya. Itu no problem bagi dia karena apapun yang terjadi itu adalah anak dia, anak si istri, dia bilang. Anak dari istri, dan itu tidak terbantahkan, dia bilang. Yang jadi permasalahan adalah bayi itu ditemukan oleh Mr. Eden dalam keadaan eksema, jadi kulitnya itu tipis, bermasalah, merah, dan kelaparan. Starvation katanya, kelaparan, terus nggak terurus sama sekali. Maka Mr. Eden Wong mengambil inisiatif untuk mengambil dan ngurus gitu. Itu dari cerita podcast dia, pokoknya diambil kayak gitu sehingga diurus supaya jadi lebih baik, karena kayak nyambung nih ceritanya nih dari si Shan-i anaknya nih, bahwa kan ibunya mabuk-mabuk dan lain sebagainya, mungkin kecewa kayak tadi Su bilang ya, ada reaksi kecewa, ada reaksi apa, nggak ngurusin anak, salah satunya ke si bayi tadi. Kalau dari cerita mereka ya gitu. Oh, berarti bukan lahir dari rahimnya si itu ya? Emi dong. Makanya si suaminya bilang kan, apapun yang terjadi, mau itu anakku bukan anakku, tapi kan itu lahir dari rahimmu. Harusnya kau ngurusin anak itu dengan baik gitu. Tapi kan mungkin lagi tersakiti, namanya juga wanita lagi tersakiti. Yang ngurus yang Aku tanya, apakah kamu nggak mau tes DNA? Jadi suaminya juga jawab kan, katanya nggak usah. Dia bilang nggak perlu. Anak-anakku sayang dengan adiknya. Dia bilang anakku yang pertama, kedua, ketiga tersenyum, sayang banget dengan adiknya ini. Dia bilang mau itu anakku atau bukan anakku sama aja, aku akan urus semuanya, katanya. Tapi dokter percaya nggak sih dengan omongan pria ini? Saya tidak percaya saya nggak mudah percaya dengan omongan dewasa ya, baik sang suami ataupun juga sang istri ya. Saya sudah terbiasa untuk seperti itu, tapi saya lebih percaya dengan omongan anak-anak ya, karena kita selalu ngomong bahwa anak-anak itu nggak berbohong ya. Tapi sekali lagi bukan artinya apa yang Shang-i katakan itu 100% benar ya, karena kita kan cuma tahu apa yang dia rasakan. Tapi ada alasan kenapa seperti itu, mungkin dia belum nyampe ke situ kebijaksanaannya. Makanya sekali lagi saya ngajak netizen Indonesia udah stop. Kadang-kadang netizen Indonesia ini suka berlebihan, memuja berlebihan, membenci juga berlebihan. Ingat apa yang kita lakukan, kalau kita salah kita bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita benar kita dapat pahala dari Tuhan ya. Kita bukan cuma mau melindungi istri, tapi juga kita mau melindungi anak-anak di sini. Jangan kita terlalu condong tapi akhirnya membahayakan orang lain.